Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arina Romah dengan NIM 1100122140586 yang pada kali ini akan mempresentasikan legal opinion saya yang berjudul Analisis Hukum terhadap kasus Heri Wirawan yang memperkosa 13 santriwati berdasarkan perspektif hukum dan HAM. Kemudian terkait isunya yaitu kasus Heri Wirawan, seorang guru agama yang memperkosa 13 santriwati di pesantren yang ia pimpin. Secara hukum, tindakan Heri Wirawan itu melanggar pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Kemudian isu utama dalam kasus Heri Wirawan itu mencakup tuntutan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang menuai kontroversi, termasuk penolakan dari Komnas HAM serta permasalahan mendasar terkait lemahnya perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi dan pengawasan dalam mencegah kejahatan serupa di institusi keagamaan. Kasus posisi dari Heri Wirawan yaitu pada Mei 2021, Polda Jawa Barat menerima laporan mengenai tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Kasus ini awalnya tidak mendapat sorotan langsung dari media dengan alasan mempertimbangkan dampak psikologis terhadap pelaku. Kemudian pada 8 Desember 2021, kasus Heri Wirawan menjadi perhatian publik. Saat itu sidang pemeriksaan saksi korban berlangsung secara tertutup dan jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandung membacakan dakwaan terhadapnya. Kemudian aksi Heri Wirawan berlangsung sejak 2016 dan baru terungkap pada 2021 setelah wali santri menemukan anaknya hamil. Korban awalnya takut melapor karena manipulasi pelaku, namun akhirnya mengungkap kejadian tersebut setelah didesak. Heri Wirawan mengakui pada 13 Desember 2021 bahwa akibatnya terdapat santriwati yang hamil karena tindakan dari Heri Wirawan. Kemudian dari 13 korban Heri Wirawan, 9 diantaranya hamil dan melahirkan akibat pelecehan. Korban mayoritas adalah santri dari keluarga kurang mampu, termasuk sepupu istri pelaku. Heri memanfaatkan bayi hasil pelecehan dengan melabeli mereka yatim piatu untuk menarik donasi bagi yayasan yang dikelolanya. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan bisa dianggap sangat kejam dan melanggar batas kemanusiaan karena ia dengan sengaja merusak masa depan 13 santriwati yang diasuhnya. Jaksa pun menuntut hukuman mati dan kebiri kimia terhadap Heri, namun Heri memohon agar diberi keringanan hukuman untuk dapat membesarkan anak-anaknya. Akhirnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku. Kemudian terkait kasus Heri Wirawan terdapat 3 regulasi yang telah saya riset, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian analisis kasus dari Heri Wirawan, yaitu kekerasan seksual, itu mencakup segala bentuk pelecehan dan pemaksaan yang bersifat seksual. Dengan kata lain, tindakan adalah aktivitas sosial yang tidak disepakati oleh kedua pihak. Pasal 289 KUHP mengatur bahwa siapapun yang menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan atau membiarkan tindakan cabul dilakukan dapat dikenakan pidana penjara hingga 9 tahun karena melanggar norma kesopanan. Bentuk kekerasan seksual sendiri itu meliputi pemerkosaan, sodomi, seks oral, posisi seksual tertentu, kemudian komentar bernuansa seksual, pelecehan seksual, serta praktik sunat klitoris pada anak perempuan. Kemudian dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Heri Wirawan itu, Pengadilan Negeri Bandung dengan tepat menerapkan pasal 81 ayat 1, 3, dan 5 J, pasal 76D, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengingat perbuatan pelaku yang dilakukan secara berulang terhadap anak di bawah umur dan memenuhi unsur kekerasan seksual. Dan juga pasal 65 ayat 1 KUHP yang turut diterapkan menguatkan penerapan hukuman pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Heri Wirawan itu jelas merupakan pelanggaran berat yang tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga mencoreng nilai-nilai perlindungan anak dalam hukum nasional sehingga penjatuhan hukuman yang berat.
Kemudian dari kasus Heri Wirawan, jaksa penuntut umum menuntut agar Heri dijatuhi hukuman mati dan dikenakan hukuman kebiri kimia. Namun, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa. Keputusan dari Pengadilan Negeri Bandung itu menuai kontroversi karena kesalahan perbuatan Henry itu dianggap sangat berat dan telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat maupun para korban. Sebagian kalangan masyarakat menganggap hukuman mati itu sebagai bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, penerapan hukuman mati juga dianggap bertentangan dengan pasal 28A dan pasal 281I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kewajibannya. Melalui pendekatan yang menitikberatkan pada hak asasi manusia, bahwa hukuman pidana mati tidak semestinya dijatuhkan kepada terdakwa Heri Wirawan. Sebagai gantinya, hukuman penjara seumur hidup lebih layak diterapkan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukuman mati telah banyak dihapuskan dalam konteks perkembangan HAM internasional. Selain itu, hukuman mati dianggap melanggar hak atas kehidupan, right to life, dalam pasal 17 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan hingga kini belum terdapat penelitian yang meyakinkan yang menunjukkan efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dari kasus Heri Wirawan yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan terhadap 13 santriwati merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan masa depan korban. Perbuatan keji ini yang dilakukan secara berulang terhadap anak di bawah umur telah memenuhi unsur kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1, 3, dan 5 Jo, Pasal 76 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun jaksa penuntut hukuman mati dan kebiri kimia, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan alasan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Keputusan ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, meskipun tetap mengutamakan upaya pemulihan dan perlindungan korban dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.